Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam rangka mandatory training untuk merefreshment dan menimbulkan semangat yang baru lagi untuk kita kepedulian terhadap sistem food safety yang ada di perusahaan kita ini. Ya, dan semoga kita semua beserta keluarga kita selalu dilindungi Allah SWT, selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan food defense atau TASAP. Nah, kita merefresh kembali dan belajar bersama lagi apa sih food defense itu. Mungkin yang sudah pernah, ini yang akan sesuatu yang mengulang atau merefresh sehingga akan menjadi lebih paham lagi. Oke. Nah, kenapa sih kita harus mengimplementasikan food defense ini? Karena food defense ini adalah penting bagi perusahaan. Entah itu perusahaan makanan atau perusahaan-perusahaan yang lain, itu adalah penting karena ini akan melindungi kelangsungan bisnis atau perusahaan ini. Dan juga melindungi konsumen, pengguna barang, dari ancaman yang timbul dari internal dalam perusahaan atau dari eksternal yang di luar perusahaan. Dari lingkungan dalam pabrik maupun di luar lingkungan pabrik. Nah, karena dengan semakin kita berusaha untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, artinya bisnis tetap berjalan, sehingga kita masih bisa berkarya di dalam perusahaan tersebut, menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen, dan konsumen pun juga aman atau merasa nyaman menggunakan produk kita karena sudah terjamin keamanannya. Seperti itu. Kemudian ini juga untuk melindungi dari berbagai potensi ancaman, itu baik dari penipuan, perusakan, vandalisme, hingga kemungkinan serangan teroris. Baik itu ancaman bom atau demonstrasi atau serangan secara frontal dengan senjata api dan sebagainya. Nah, ini mencakup sampai di situ. Kemudian juga ancaman pada rantai pemasokan atau manufaktur ini dapat dimitigasi. Artinya apabila sudah teridentifikasi ancaman-ancamannya, kemudian dimitigasi untuk mengurangi resiko yang timbul. Resiko ini akan kita reduce atau kita kurangi sehingga bisa kita terima atau bisa dihilangkan. Nah, ini juga mencakup dari pasokan bahan baku maupun pengiriman finish good dari pabrik ini ke prinsipal. Jadi kita harus melakukan identifikasi, dimitigasi, kemudian akan mengurangi atau menghilangkan ancaman, juga mengurangi jangkauan ancaman tersebut. Jadi ketika ada bahaya atau ancaman, itu sejauh mana sih jangkauannya? Semakin pendek maka semakin baik, atau semakin tidak atau semakin hilang lah. Kalau tidak ada jangkauan, tidak ada ancaman, itu semakin baik. Nah, food defense atau TASAP ini salah satu bagian dari SMS atau Food Safety Management System. Seperti kita ketahui bahwa FSMS itu ada 3 ya, ada HACCP, TASAP, FASAP. Nah, HACCP ini adalah pengendalian dari bahaya yang tidak disengaja atau tidak
dari niat jahat seorang, kalau food defense ini dari niat jahat seorang. Kemudian ada fasab, ini juga dari niat jahat seorang untuk memasukkan atau menurunkan nilai ekonomi atau menurunkan kualitas barang tersebut dengan barang-barang yang secara kualitas itu lebih jelek. Yang kita bahas kali ini adalah tentang food defense atau tasab. Nah, apa sih tasab? Kalau dari kebanyakan adalah threat analysis critical control point. Threat itu ancaman. Sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan yang timbul dari niat jahat seseorang. Ini ancaman. Jadi ketika seseorang sudah meniatkan satu tindakan jahat, itu pasti akan bisa spontanitas atau bisa direncanakan. Nah, ini kita harus bisa mengidentifikasinya, melindungi apabila ancaman ini akan dilakukan. Sistem ini adalah sistem manajemen risiko dengan asesmen ancaman, identifikasi kerentanan. Mana sih yang bisa melakukan ancaman itu apa saja? Potensi-potensi personil siapa saja yang bisa melakukan ancaman. Ini dari karyawan, dari vendor, prinsipal yang ke sini, tamu, transporter, semua diidentifikasi. Kemudian mana yang rentan? Rentan dari segi keamanannya atau rentan dari segi pemantauannya. Lemah pemantauannya atau kita bisa melakukan identifikasi dari berbagai macam departemen bagian bersama dengan security. Oh, security ini yang melakukan identifikasi rentan sana bagian contohnya tangki nitrogen itu area belum terkunci, nah itu kan rentan. Ada juga rentan sistemnya, security melakukan patroli hanya tiap umpamanya sehari sekali, ya Pak, kan itu juga rentan. Kemudian ini diimplementasikan dari bahan baku sampai nanti finish good. Itu terkirim sampai ke konsumen. Jadi dari bahan baku, proses, produk, kemasan, bangunan, jaringan distribusi, sistem bisnis, ini semua dilakukan assessment, dilakukan penilaian. Dari bahan bakunya datang dilakukan apa, kemudian prosesnya, kemudian produknya, penunjangnya apa, kemasannya, bangunannya, tadi yang saya sampaikan contohnya, tangki nitrogen belum ada pintunya, belum ada kuncinya, itu kan juga masuk dalam kategori bangunan. Jaringan distribusinya ini juga harus dilakukan assessment. Siapa yang melakukan assessment adalah tim yang berpengetahuan dan terpercaya. Jadi tim, bukan perorangan atau dua orang, tapi tim dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi bisa dari ada tim HR, ada tim security, ada tim engineering, tim produksi, tim quality, tim gudang. Nah, itu yang melakukan assessment. Nah, ini adalah macam-macam ancaman. Apa saja sih macam ancamannya itu? Yang pertama adalah EMA, Economical Motivation Adulteration. Jadi ancaman yang bermotif ekonomi, mencari keuntungan secara finansial. Ini bisa jadi dari kompetitor atau dari pihak-pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan dengan jika produk ini atau pabrik ini bangkrut atau produknya tidak laku, dia untung. Nah, ini EMA. Kemudian kontaminasi berbahaya. Jadi dengan sengaja melakukan kontaminasi berbahaya pada produk. Jelas ini bisa merugikan perusahaan.
Kemudian bahaya pemerasan. Bahaya pemerasan ini bagaimana bisa timbul? Bisa juga ketika ada seorang yang sudah mencuri dokumen penting, kemudian melakukan pemerasan. Jika tidak diberikan tebusan senilai sekian, maka akan di-share ke publik dan sebagainya. Atau bisa dengan membocorkan rahasia perusahaan jika tidak dilakukan pemberian uang senilai sekian, seperti itu pemerasan. Kemudian spionase atau mata-mata, ini juga mungkin ada kaitannya dengan pemerasan atau juga tidak, karena spionase ini juga bisa dilakukan untuk mencuri data, kemudian bisa menduplikasi, mencuri data-data, kemudian sudah dapat membuat produk yang serupa dan sebagainya. Nah, ini termasuk juga ancaman. Kemudian pemalsuan atau penipuan. Pemalsuan secara detail dibahas di FASAP. Tapi juga masuk ancaman pemalsuan ini. Kemudian penipuan. Penipuan ini kan umpamanya dari bahan baku kategori A, tapi dia diberikan kategori B. Tapi dokumennya secara dokumen kategori A, tapi secara fisik kategori B. Ini kan juga penipuan. Mungkin juga bisa pemalsuan. Ini ancaman juga. Kemudian cybercrime. Nah, seorang yang bisa masuk atau meretas sistem jaringan komputer di perusahaan, maka bisa melakukan hack, merusak jaringan, atau pencurian data soft copy. Ini pun juga masuk ancaman. Kemudian TASAP ini harus digunakan dalam bisnis makanan sebagai bagian dari proses manajemen risiko yang lebih luas atau sebagai cara untuk menilai risiko secara sistematis. Nah, khusus untuk pabrik makanan yang terutama yang ada di perusahaan kita ini kan pabrik makanan, pemberian asupan gizi pada masyarakat ini lebih berisiko karena dia langsung kontak dengan manusianya. Jadi ini harus lebih detail seharusnya, gitu. Karena dia langsung kontak, langsung ketika dikonsumsi ada ancaman atau ada bahaya yang masuk di situ bisa merugikan kesehatan yang mengkonsumsinya. Untuk perusahaan-perusahaan lain yang mungkin contohnya seperti makanan bayi atau susu bayi itu malah lebih rentan lagi, harus lebih detail lagi. Mungkin juga lebih luas lagi untuk asesmennya. Kemudian apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya serangan atau ancaman yang disengaja. Walaupun seorang itu mempunyai niat sengaja, tapi dia tidak bisa melakukan serangannya. Karena sudah ada sistem TASAP ini, ada sistem pengamanannya. Kemudian mengurangi impact atau akibat apabila serangan ini berhasil dilakukan. Oke lah, serangannya berhasil dilakukan, tetapi yang berhasil dirusak atau yang mengalami kerusakan hanya kecil saja bagiannya, tidak sampai merembet ke bagian yang lain. Umpamanya ada vendor ataupun visitor tamu yang dia membawa bom atau membawa satu yang bisa melakukan merusak gitu kan, bisa dicegah di security. Nanti tidak sampai merembet ke yang lain, tidak sampai masuk ke area second gate karena sudah terdeteksi di security. Apabila sangat besar itu kan meledak yang meledak yang security, tidak masuk ke yang lain gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nanti pun juga ada assessment yang melakukan identifikasi. Oh, itu masuk objek yang vital, yang tidak vital. Jadi yang vital itu kalau ini bisa diserang berhasil, pabrik bisa off, produksi bisa off, itu objek-objek vital.
Kalau yang tidak vital, walaupun ini kena serangan, tapi masih bisa melangsungkan bisnis. Tetap berjalan produknya, supaya tetap berjalan, yaitu nanti itu kategorinya tidak vital. Kemudian meyakinkan konsumen atau customer. Nah, ketika konsumen atau customer sudah mengetahui bahwa pabrik ini sudah melakukan sistem atau mengimplementasikan sistem food defense, maka pasti aman. Dan mengetahui food safety management system, baik dari segi keamanan dari mikrobia atau bahan-bahan kimia, ternyata juga aman dari niat jahat seorang, juga aman dari pemalsuan atau penipuan. Berarti kan semakin percaya dengan produk kita. Terutama prinsipal, wah percaya nih, dan tak kayak produknya yang 3 reksa itu aman. Kan impact-nya juga prinsip customer atau konsumennya prinsip tersebut membaca, oh produksi mana, produksi 3 reksa, oh aman karena udah implementasi food safety management system secara lengkap. Seperti itu. Kemudian untuk memenuhi requirement internasional atau kepuasan pelanggan secara global. Jadi memang standarnya standar internasional, kita sudah memenuhi persyaratan standar internasional. Kemudian juga perlindungan pada makanan secara maksimal atau tuntas lah, seperti kan customer itu tuntas tanpa was-was, konsumen itu tanpa was, dan kita pun juga bertanggung jawab penuh dari penyediaan bahan baku sampai nanti di konsumen itu jelas aman. Pertanggungjawaban kita dari kinerja kita, konsumen merasa puas. Kemudian ya kalau seseorang itu merasa puas, pasti akan apa? Akan sharing kepada yang lain, akan meningkatkan produktivitas karena pasti ordernya akan nambah seperti itu. Nah, food defense. Food defense adalah prosedur yang diterapkan untuk menjamin keamanan produk pangan dan rantai pasokan dari bahaya dan serangan yang bermotif ideologis yang menyebabkan kontaminasi dan kegagalan distribusi. Sistemnya ya. Jadi untuk menjamin keamanan produk pangan dan rantai pasokan dari bahaya dan serangan yang bermotif ideologis. Ideologis itu dari seorang yang disengaja, itu ideologis, yang menyebabkan kontaminasi dan kegagalan distribusi. Kalau diasap, itu mencegah kontaminasi silang. Kontaminasi yang tidak disengaja, namanya lupa cuci tangan, seperti itu. Tapi kalau kontaminasi yang di food defense lah kontaminasi yang disengaja. Seorang sengaja memasukkan kontaminan ke dalam produk. Jadi mungkin ada seorang yang membawa kontaminan berbahaya, umpamanya bahan kimia atau mikrobia, sengaja masukkan ke dalam bahan baku atau produk. Ini termasuk ancaman, kan sengaja, bermotif ideologis. Kemudian selain itu kegagalan distribusi, dibajak truknya, belum sampai ke pabrik atau dari pabrik ini ke prinsipal di tengah jalan dibajak dan sebagainya, kan gagal distribusi. Kita udah pesan nih skim mau umpamanya sekitar 30 ton untuk produksi sekitar seminggu, tapi ternyata di tengah jalan dibajak, tidak sampai ke sini, kan pasti akan berpengaruh pada proses produksi. Jadwal produksi bisa mundur, molor, atau bahkan bisa off jika memang tidak ada pasokan. Maka ini sistemnya untuk menjamin bahwa supply chain atau pasokan distribusi ini lancar, continue produksinya karena pasokannya juga continue. Kemudian bagaimana sih menentukan bahaya-bahaya ini?
Makanya ada risk assessment. Risk itu bahaya, assessment itu penilaian. Jadi suatu cara untuk menetapkan tingkat risiko dan potensi bahaya yang teridentifikasi. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya itu nanti bagaimana sih menentukan assessment itu seperti apa. Kemudian adalah control measure. Inilah tindakan yang tepat yang harus dilakukan untuk menghilangkan atau menurunkan bahaya atau ancaman. Setelah dilakukan identifikasi, dinilai, ada mitigasinya, diturunkan lagi nilai bahayanya, kemudian ditetapkan control measure-nya. Tindakan yang tepat nih yang harus dilakukan agar bahaya atau ancaman ini bisa hilang. Seperti itu. Tahapan implementasi food defense ini seperti apa sih? Yang pertama jelas adalah membangun food defense team. Food defense harus dibentuk timnya ini. Siapa saja? Tentunya yang berkompeten. Yang sudah memiliki atau sudah pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan food defense. Kemudian melakukan threat assessment. Penilaian bahaya atau ancaman. Kemudian identifikasi dan seleksi control measure. Identifikasi, control measure ditetapkan, diseleksi apa yang paling mungkin dilakukan, apa yang harus ditambahkan control measure-nya. Oh ini belum ada, maka harus ditambahkan, ya harus dibuat. Gitu. Kalau perlu beli ya beli supaya resiko ini benar-benar bisa dihilangkan atau rendah. Kemudian semua dokumentasi di TASAP atau di food defense ini support dengan dokumen food safety management system. Ini saling terkait, integrasi lah istilahnya. Jadi dokumen-dokumennya ini bisa jadikan satu. Dan itu mensupport food safety management system karena memang bagiannya. Kemudian juga ada pengembangan, ini training dan komunikasi. Pengembangan pengetahuan karena sistem ini kan juga berkembang. Standarnya dari ISO itu berkembang, maka kita harus mengikuti juga supaya kita dapat memenuhi persyaratan internasional. Tadi sudah disampaikan kan seperti itu. Nah, dalam PAS 96 tahun 2014 terkait dengan food defense implementation ada penilaian ancaman. Penilaian ancaman ini termasuk dalam termasukkan identifikasi potensi ancaman, sabotase, terorisme, pengembangan langkah-langkah pencegahan dan prioritaskan langkah pencegahan yang terhadap ancaman. Maksudnya setelah melakukan identifikasi apa saja, kemudian langkah-langkah pencegahannya apa, kemudian menentukan langkah pencegahan yang paling mungkin dilakukan itu apa. Kan ada skala prioritas. Yang paling mungkin dilakukan apa, tentukan dulu, dilakukan. Kemudian tahapan berikutnya, oh ini perlu tambahan ini, perlu tambahan ini. Nah, ini tahapannya ini kan perlu waktu, tidak sekali langsung bisa dilakukan. Tindakan pengendalian organisasi harus menetapkan tindakan pengendalian yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman yang teridentifikasi. Nah, sudah ya ditetapkan, kemudian juga direncanakan. Ada kebijakan, prosedur, catatan, semuanya terdokumentasi, terrekod, dan juga sesuai dengan peraturan pemerintah atau perundang-undangan yang berlaku. Ini memang harus sesuai dan tidak boleh kita menetapkan tindakan pengendalian tetapi melanggar aturan, itu tidak boleh. Nah, ukuran ancamannya itu tergantung pada apa sih? Dalam PAS 96 tahun 2014, ukuran ancaman itu tergantung pada 3 fitur. Yang pertama motivasi, inovasi, dan kemampuan calon penyerang.
motivasinya apa nih? Pokoknya kalau karyawan itu dia mempunyai motivasi apa ketika dia akan melakukan penyerangan. Ketika transporter itu ketika akan melakukan penyerangan motivasinya apa? Kemudian inovasi, dia bisa melakukan inovasi apa ketika melakukan penyerangan? Opo terkengkut dikai bom, bahkan ataupun dia melakukan inovasi pada truknya sehingga nanti ketika masuk kemudian bisa melakukan penyerangan seperti di film-film itu, kita nggak tahu juga. Makanya perlu diidentifikasi. Kemudian juga kemampuan calon menyerang. Dia kira-kira mampu nggak sih nembus seperti ini? Kemampuan seorang itu kan beda-beda. Kemampuan transporter memang beda dengan kemampuan dari karyawan. Karyawan juga boleh sebagai penyerang. Kemudian juga berbeda juga dengan visitor atau pengunjung atau tamu atau vendor, kemampuannya beda-beda. Karena tingkat kepengetahuan juga berbeda-beda. Kemudian kerentanan target. Yang mau diserang apa sih sebetulnya? Umpamanya sesuatu yang vital dulu nih, tangki nitrogen atau kompresor. Nah, dia rentan nggak diserang? Oh, mau menyerang genset, rentan nggak? Mau menyerang laboratory, rentan nggak? Mudah nggak diakses? Tangki air mudah nggak ketika akan dilakukan peracunan umpamanya? Oh mudah, itu cuma tinggal buka biasanya, apa? Rentan. Tutup aja tangki nitrogennya itu ada kerannya kok, mudah itu. Nah, ketika semua orang bisa melakukan akses ke situ, berarti itu merentan. Kemudian dampak ketika serangan itu berhasil, dampaknya seperti apa? Wah, dampaknya cuma kecil itu, tidak begitu signifikan, tidak bisa menghentikan produksi dan suplai, berarti itu dampaknya ringan. Wah, kalau itu berhasil bisa stop produksi sampai berhari-hari, nah itu dampak berat. Makanya perlu diperhitungkan juga dampak ketika serangan itu berhasil. Macam-macam berbeda-beda karena memang lokasinya juga mungkin berbeda dan fungsional juga berbeda. Nah, ini tadi ya skemanya. Ya tadi saya sampaikan skemanya bentuk assessment itu adalah bentukan tim tasap dan urut-urutannya ini untuk menilai atau untuk mengidentifikasi bahaya itu perlu seperti ini urut-urutannya. Tim tasap apa? Kemudian menilai informasi terbaru, harus update. Kemudian mengidentifikasi dan menilai ancaman-ancaman. Apa saja diidentifikasi. Kemudian menilai terhadap aktivitas operasional. Ancaman ini efeknya apa, dampaknya apa terhadap aktivitas operasional itu. Kemudian menentukan produk. Per produknya apa. Oh, bahayanya kan beda-beda. Umpamanya produk yang lebih instan, umpamanya yang kayak saya contohkan makanan bayi atau susu bayi terutama, itu pasti lebih detail lagi. Berbeda dengan minuman yang dikonsumsi oleh orang dewasa. Kemudian mengidentifikasi dan menilai ancaman-ancaman dari produk. Kemudian merancang diagram alir dan dari supply chain produk, dari penerimaan atau dari supplier lah, dari supplier kemudian pengangkutan diterima oleh security disuruh parkir di oleh gudang, itu dibuat diagram alirnya. Atau dari proses batching, dilakukan pengupasan, kemudian
dilakukan identifikasi, pencatatan, ditumpuk dalam palet, dinaikkan melalui lift. Nah, itu dibuat diagram alirnya. Kemudian penanggung jawabnya siapa-siapa. Titik rentannya mana-mana. Jadi dibuat penanggung jawab area, pokoknya penanggung jawab gudang material siapa, titik rentannya di mana. Penanggung jawab gudang B3 siapa, titik rentannya apa. Cuma satu pintu, tapi tidak dikunci, itu rentan. Oh, kalau tidak dikunci berarti tidak rentan, aman. Penanggung jawabnya siapa? Si A, ya dia yang bawa kuncinya. Ketika dia terbuka pada kondisi tertentu, ya harus dicek ke si A, kenapa kok terbuka? Kok nggak dikunci, kenapa? Kuncinya hilang. Wah, berarti ada seorang lain yang melakukan pembukaan. Nah, itu diselidiki terus, diinvestigasi. Kemudian pertimbangan dampak dan ancaman yang telah diidentifikasi tadi disampaikan. Ini dampaknya seberapa besar, ancamannya seberapa berat. Kemudian mengenai titik-titik yang paling kritis telah ditentukan. Ada penilaian, ditentukan nih, oh ini titiknya kritis ini. Ya kayak asap, titik kritisnya mana? Yang paling kritis ini yang bisa menyebabkan off atau menyebabkan bahaya bagi konsumen. Kemudian menentukan prosedur pengendalian, menetapkan prioritas. Ini ada nilainya nanti, saya contohkan di slide berikutnya. Ada kemungkinan, kemudian dampaknya seperti apa. Kemudian penanggung jawab yang melaksanakan siapa? Biasanya perbagian sih yang melakukan ketika melakukan identifikasi area warehouse, ya orang warehouse yang melakukan. Orang produksi ya teman-teman produksi yang melakukan. Karena lebih detail. Kalau orang maintenance kemudian melakukan analisis terhadap quality kan juga nggak begitu detail, karena nggak begitu tahu, hanya sekedar luarnya saja. Kemudian memutuskan tindakan pengendalian seperti apa diterapkan, meninjau dan memperbaiki, dimonitoring efektif masih efektif atau tidak. Jika perlu diperbaikan ya ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi. Kemudian dimonitor, pantau. Setelah kerusuhan dipantau terus. Termonitoring. Monitoring ini kan bisa berkala. Ya, babnya beda-beda, bisa daily, bisa monthly, weekly, atau mungkin yearly atau tahunan. Bisa minggu harian, mingguan, bulanan, tahunan. Tahunan ini apa ya? Semacam audit kan tahunan. Cek masih sesuai atau tidak. Oke, ini dampak ya. Tadi kan ada menetapkan prioritas kemungkinan kali dampak. Nah, ini dampaknya. Severity itu dampak tingkat keparahan. Semakin tinggi nilainya, berarti semakin parah. Nih, contohnya rating yang 5 ini, gangguan untuk produksi atau supply chain tanpa peringatan menyebabkan off produksi sampai 14 hari. Ini masuk berat. Kemudian bisa kematian, biaya sangat tinggi, pemberitaan negatif oleh media, kan menghilangkan reputasi kita di mata masyarakat dan publik. Ini memang pentingnya tinggi. Prinsipal pun juga nggak percaya lagi kan kalau udah seperti itu. Nah, makanya ini tingkat keparahannya tinggi. Kemudian menurun lagi. Nomor 1 ini paling ringan sih. Ini gangguan minor untuk industri produksi yang langsung bisa diatasi. Ada berbagai yang harus membatalkan atau mereschedule, komplain dari customer ringan lah. Tidak ada biaya, tidak ada
luka berat, nah ini maksudnya poin 1. Nah, juga ada peluang kejadian. Ini frekuensi ya sebetulnya, seperti frekuensi. Sangat tinggi itu ketika dalam 1 tahun terjadi 5 kali, itu tinggi, nilainya masih tinggi. Tapi ketika jarang, bahkan tidak mungkin terjadi, itu 1. Jadi semakin jarang semakin rendah nilainya. Nah, ini penentuan ini dampak kali kemungkinan tadi ya. Ketika dampaknya 1, kemungkinan juga 1, maka dia ancamannya ringan. Yang hijau ini ringan. Tipe E ini ringan. Kemudian itu sangat ringan, sorry. Yang ringan itu tipe D. Tipe D itu ketika kemungkinannya 3, dampaknya 4 itu masih ringan. Kalau sedang itu mulai kemungkinannya 4, dampaknya 4. Nah, itu mulai sedang. Tapi ketika kemungkinannya 3, tetapi dampaknya 4 itu sudah tinggi. Jadi ketika kemungkinan 3, dampaknya 1, oh ini masih ringan. Dampak 2 masih ringan. Tapi ketika sudah 3, kemungkinan 3, dampak 3, dia udah masuk sedang. Nah, ketika tinggi itu dampak 5, kemungkinan 5 itu tinggi. Ini harus dibuat tasap plan monitoringnya. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh bentuk dari risk assessment yang ada di kita. Nanti saya tayangkan yang Excel-nya ada. Ini contohnya adalah gudang aval susu, ancamannya EMA, Economical Motivation Alteration. Jadi produktif ekonomi ini bisa pencurian aval. Aval kan sudah susu yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Kalau ini kemudian dicuri, kemudian dikemas lagi, nah kan berbahaya. Keuntungan bagi mereka yang melakukan ini, karena kan murah, tapi dijual mahal. Atau tidak ada MOU, benar ini dijual bukan dicuri, dijual dengan sekilonya pokoknya 2.000. Tapi kemudian oleh yang membeli ini dikemas lagi, dijual kepada manusia. Padahal sebenarnya kan ini sudah tidak layak untuk manusia. Dan harga 10.000 namanya. Kan susu murah sekilo 10.000. Nah, ini Economical Motivation Alteration, EMA. Kemudian langkahnya apa sih untuk penanggulangannya? Nah, kerentannya dulu. Kerentannya adalah apa? Susu ini menumpuk di gudang lama, tidak segera dimusnahkan. Nah, siapa saja yang punya akses ke sana, yang berpotensi melakukan EMA ini siapa? Ya, ini karyawan, pihak ketiga, transporter. Nah, tapi ada peringanannya, ada mitigasinya apa? Kunci bisa dikunci dengan baik. Ada tercatat secara stok berapa jumlahnya. Jika ada pengurangan pencurian akan ketahuan. Ada form serah terima avalnya, ada berita acara pesan aval, ada kamera CCTV-nya. Sudah ada kamera CCTV tersorot siapa yang melakukan aktivitas di situ sudah kelihatan. Nah, ini pencemaran kontaminasi apa? Tidak ada, karena dia tidak langsung berdampak ke produk. Objek dampaknya apa? Organisasi, karena produk tidak layak atau reject ini dijual kembali sebagai produk konsumsi manusia, keracunan. Nah, PIs ini siapa? Ya tim GA sama security yang melakukan monitoring di situ. Kemungkinannya 2, dampaknya 4, maka dia masuk kategori C. Kemudian kontrol masnya seperti apa nih? Ya, memastikan aja bahwa pintu itu selalu terkunci. Ketika tidak ada aktivitas atau tidak ada personil yang bertanggung jawab di situ, maka harus terkunci. Kemudian pemantau monitoring.
CCTV oleh security. Tiap hari kan dipantau lagi security itu. Wah, ada yang asing siapa, bisa langsung di interogasi. Kenapa kok di sini? Kenapa kok ngambil ini? Kalau ketahuan mengambil. Seperti itu. Tipe critical control. Ada controlling access ya. Ini bagaimana kita mengendalikan agar tidak jadi ancaman itu, maka ada beberapa langkah kontrolnya. Yang pertama adalah screening recruitment. Jadi ketika melakukan tambahan karyawan, rekrutmen itu benar-benar di screening dengan ketat. Kemudian juga dicek juga sih latar belakangnya orang ini seperti apa. Apakah pernah terlibat kriminal, pernah terlibat pencurian, atau mungkin dia pernah terlibat atau malah pernah masuk dalam penjara atau sebagainya. Ini dicek dalam CV-nya, latar belakangnya. Nah itu ditanya-tanya apakah dia pernah bekerja di perusahaan yang serupa atau tidak. Jangan-jangan dia dimasukkan secara sengaja untuk spionase. Ada screening recruitment-nya, ini penting. Kemudian screening visitor by security. Dicek nih, mana Pak identitasnya, KTP-nya dari mana, mau ketemu siapa, keperluannya apa. Dicek metal detector, dia membawa barang-barang berbahaya tidak, membawa alergen atau tidak. Ini salah satu masukan saat audit dari saya wisata, bahwa ARG ini juga harus dikendalikan mulai dari pos security. Jangan sampai ARG ini terbawa masuk ke dalam area produksi atau area proses atau area second gate. Jadi harus ketika dia membawa agen, ya tinggalkan di pos security. Ketika dia membawa lotek, kemudian bubuk kacang itu kan alergen, ya tinggalkan security, tidak boleh bawa masuk. Seperti itu. Kemudian transporter cek. Ketika transfer masuk pun dicek identitasnya, KTP, SIM, surat jalannya sesuai atau tidak, kendaraannya sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai, ya disampaikan aja, ini kok nggak sesuai nih, antara surat jalan sama kendaraannya berbeda. Mencurigakan kan? Teridentifikasi di pos security. Kondisi temper atau segelnya masih utuh atau sudah bukaan atau sudah gantian. Dalam segel, di dalam surat jalan tertulis segelnya pokoknya 1220. Ntar dicek pada kendaraan tempelnya berbeda nomornya, 5126 nomornya. Kok beda banget. Nah, jangan-jangan udah diganti, palsu nih segelnya. Kan seperti itu. Kemudian parkir kendaraan yang lakukannya di mana nih? Parkirnya kendaraan ini kan di perimeter luar, tidak boleh mepet dinding pabrik, tapi di mepet. Tidak boleh di area dalam, parkirnya itu di area luar. Maksudnya luar ya luar gedung, dalam pabrik luar gedung nggak apa-apa. Jangan sampai dia masuk ke parkirnya mepet nang hafal, nggak ngangkuti produk-produk hafal. Ini salah satu pengendalian juga. Sopir harus keluar dari pabrik, tidak boleh tidur dalam kendaraan. Ini pengendalian. Kontrol akses, fingerprint. Nah, hanya personel khusus yang punya otoritas yang bisa masuk. Selain itu tidak bisa. Locknya nggak bisa masuk seperti itu karena memang tidak terdaftar di situ, tidak terdaftar. Ini pengendalian. Kemudian penggantian password secara berkala untuk komputer. Kemudian mungkin bisa kalau teman-teman punya HP itu ya harus diganti secara berkala. Mungkin juga mesin-mesin yang melakukan, yang di situ ada
passwordnya itu juga harus dilakukan penggantian password secara berkala supaya tidak diapali. Jangan-jangan ketika kita pas buka password ada yang diam-diam melihat secara sengaja, pengen mengetahui di belakang kita nggak tahu. Kemudian dia bisa membuka ketika tidak ada pengawasan. Kalau kita secara berkala merubah-rubah, ketika seseorang ini tadi melihat ada kesempatan, kemudian mau melakukan ternyata sudah dirubah, kan sudah nggak bisa lagi membuka. Kemudian tamper detection. Tamper ini segel ya, cek kendaraan tadi ya. Ini segelnya masih terpasang dengan baik atau tidak. Kondisinya masih baik, masih terkunci. Oke. Nomornya dicek sesuai atau tidak. Entah soal jalan dengan aktualnya atau yang diinfo oleh prinsipal. Nomornya ini nanti segelnya. Cek aktualnya, fisiknya sama atau tidak. Kemudian juga tamper atau segel pada area kayak kunci, gembok, tangki airnya kuncinya masih bagus, gemboknya masih bagus atau tidak, kunci pintu masih terkunci atau tidak. Pokoknya ruang office kan itu dikunci nggak digembok, kok terbuka sendiri, kok rusak kondisinya, berarti ada yang merusakkan. Tadi dikunci kok sekarang buka, masuk rusak dewi, pasti ada yang merusakkan. Ada monitoringnya di genset, di nitrogen. Ya. Nitrogen itu kan masih gembokan. Gemboknya kok rusak, terbuka, berarti rusak, berarti dirusakkan. Siapa yang melakukan? Nah, cek monitoring CCTV sebagainya. Oh ini orangnya. Atau siapa yang melakukan sudah terlihat di situ. Besok bisa dilakukan penindakan. Oke, next. Nah ini tidak sesuaian dan actionnya seperti apa? Contoh-contohnya saja sih yang ada yang kemungkinan ada di perusahaan kita. Driver tidak membawa SIM atau membawa SIM orang lain. Ini kan sudah penipuan. Jangan-jangan dia tidak berkompeten membawa truk karena dia tidak punya SIM. Nah, ini nggak boleh, ditolak aja. Langsung aja tim security nggak usah konfirmasi ke gudang atau konfirmasi ke prinsipal. Ketika driver tidak membawa SIM atau SIM tidak sesuai, ya udah tolak aja. Kemudian surat jalan tidak sesuai dengan kendaraannya. Nah ini bisa dikomunikasikan ke gudang. Ini surat jalannya truknya platnya berbeda dengan fisiknya. Nah, bisa mesti gudang memiliki prinsip apakah benar ada penggantian truk di tengah jalan oleh transporter dan sebagainya. Jika memang benar ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ya nanti dulu. Jangan-jangan isinya bukan sesuai dengan surat jalan juga nanti, jangan-jangan. Surat jalannya ngomong skim, isinya ternyata pupuk atau isinya ternyata barang berbahaya, bisa berbeda. Kemudian visitor membawa agen, tadi sudah disampaikan ya, agen tinggal di security. Kemudian visitor dijaga membawa bahan peledak atau bom. Ini segera ditolak aja atau tidak boleh masuk dan lapor ke kepolisian. Kondisi segel rusak, tidak sesuai dengan surat jalan, konfirmasi ke prinsipal. Ketika tidak sesuai, maka Birhos wajib ngomong ke prinsipal ini agak sesuai nih. Maka teman-teman Birhos, jika surat jalannya nomor segelnya tidak sesuai dengan fisiknya, ini harus segera info. Nanti kita sampaikan ke prinsipal. Kok tidak sesuai gimana ini? Mungkin ada kesalahan di sana. Atau memang ada penggantian oleh transporter, memalsukan. Banyak di dalam mencurigakan kan, bisa sudah dilakukan perusakan atau sudah dilakukan kontaminasi pada produknya ataupun pada bahan baku yang ada di dalamnya. Ini bahaya. Nah, kunci gembok atau kunci objek vital rusak,
kondisi terbuka. Nah ini langsung informasi aja ke Dephead dan tim TASAP. Nanti ditulis via CTV. CTV-nya error nih. Teman-teman di security ketika monitoring ada beberapa titik yang tidak muncul gambar di monitornya, buat kayak gambar semut. Nah, itu kan error. Makanya catat nih dari security melakukan pencatatan jam segini, hari ini, tanggal berapa, tidak muncul view atau gambar display pada CCTV nomor berapa, di area berapa. Langsung info ke tim IT agar segera dilakukan perbaikan. Info juga ke departemen terkait bahwa CCTV nomor ini tidak bisa munculkan gambar, tolong diperketat pengawasannya. Kemudian penyusupan, ada penyusup nih. Kok tahu ada penyusup? Ini seharusnya tidak masuk di sini, kok masuk di sini, kenapa ini? Ya kan? Dari teman produksi mamanya di area Giling Gula. Ini kok tim virus kok bisa masuk ke area dalam Giling Gula ini? Giling Gula gimana ini? Nggak punya akses bisa masuk. Nah, sengaja suruh keluar atau dia keluar atau memang lapor ke Kormen. Ini gimana kok bisa masuk ke sini? Ini tim packing kok bisa masuk ke Beijing padahal nggak punya akses, gimana? Ternyata diperbantukan. Berarti kan dia spesial case punya akses atas izin Kormen. Tapi kalau tidak ya harus keluar. Jangan-jangan dia akan berniat jahat. Laporkan aja. Nanti Foreman jangan mengurusi. Kenapa kamu sampai ke sana? Ancaman bom. Wah ini ancaman bom biasanya kan tim security biasanya mamanya atau siapa yang ditelepon bahwa ada ancaman bom yang dibawa oleh siapa dan sebagainya. Nah, ada langkah-langkahnya nanti tim security melakukan pengamanan, lapor kepolisian dan sebagainya. Kalau kita mengetahui ya kita harus segera melaporkan ke Dephead atau tim TASAP. Nah, ini improvement yang di 22 ini adalah ada beberapa penambahan titik CCTV. Kalau bisa sih semua area ini bisa tercover CCTV. Jadi ketika ada sesuatu itu bisa melakukan traceability-nya dengan baik. Atau juga bisa dalam pengadilan ketika seorang melakukan pencurian atau perusakan, ada sistem CCTV, nggak jadi. Ada beberapa contoh kan ketika di TV mamanya kan melihat di TV itu ketika akan melakukan pencurian motor mamanya nggak jadi karena ada CCTV, udah jelas nih, nggak jadi, takut. Karena pasti akan terekam dengan jelas dan ini pasti akan kita serahkan ke yang berwajib ketika sudah melakukan perusakan atau akan melakukan perusakan, jelas kita melakukan pengusahaan hubungan kerja, kita akan berwajib bahwa ini melakukan tindakan kriminal. Seperti itu. Kemudian juga ada rekod data jumlah personel nih oleh tim security, ini juga masukan dari saat audit dari Sayusada bahwa pada shift itu harus dilakukan penghitungan visitor maupun karyawan yang masuk pabrik semua ada berapa, dihitung. Ketika ada ancaman atau bahaya, ada evakuasi, jelas, jumlahnya sesuai. Tuh. Kemudian improvementnya pembuatan video safety briefing yang baru. Safety briefing itu masih lama, masih perlu perbaikan, improvement terutama terkait dengan COVID-19 ini belum masuk. Nah ini ada contohnya ya. Sorry, sebentar. Saya berikan contoh untuk yang akses kontrol layout. Nah, ini contohnya akses kontrol layout yang ada di kita.
Ini agak gambar tangki air. Ini ada gembok, kemudian second gate, gembok. Ini fingerprint. Ini layoutnya, jadi ketahuan nanti nomor berapa, nomor 15, nomor berapa, gembok nomor berapa, seperti itu. CCTV-nya, nah ini CCTV yang kuning-kuning ini CCTV. Oke, kemudian yang untuk tadi assessment ya. Nah ini threat assessment critical control point. Mulai dari pintu gerbang security sampai semuanya lah. Nah ini benar-benar kalau file storage semua kita lakukan identifikasi. Tadi contohnya gudang susu ya. Kenapa susu? Penyawan B3, sabotase, siapa karyawan. Ini mitigasinya apa? Disimpan di dalam tempat tertutup, identifikasi. Seperti itu. Nah, control measure tadi saya sampaikan ya bahwa ini untuk rencana prioritas tindakan yang paling mungkin dilakukan. Kemudian juga untuk mengurangi dampak, mengurangi efek ataupun yang ditimbulkan ketika usaha itu berhasil. Proses kontrol ini untuk ya tindakan pengendalian lah. Karyawan dengan pelatihan seperti ini, latar belakang, ID card, ini juga sebagai control measure. Pengendalian operasional, ada prosedur, IM itu harus sesuai apa-apa yang dilakukan di operasional itu harus sesuai dengan IM. Ada formnya, monitoringnya. Nah, ini juga ada yang tahunan kayak audit tidak terjadwal, kemudian ada simulasi. Simulasi ini ya simulasi kayak namanya ada ancaman bom, apa yang dilakukan. Nah, coba aja disimulasikan. Bagaimana ketika security menerima ancaman bom? Bagaimana ketika seorang itu meledakkan tangki nitrogen? Dan jumlah nitrogen, gimana simulasinya? Apakah bisa dilakukan atau tidak? Umpamanya seorang masuk dari depan lah, pokoknya. Ya, dia lolos. Dia udah niat mau meledakkan nitrogen, tapi ternyata apakah memang bisa kesampaian sampai ke tangki nitrogennya atau tidak, seperti itu. Simulasinya seperti itu. Audit ini kita juga ada audit yang pasti sudah terjadwal. Kalau dari SGS itu ada juga audit yang tidak terjadwal. Tahu-tahu sudah sampai di depan pabrik masuk melakukan audit. Untuk itu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan food defense kali ini. Semoga nanti dapat menambah pengetahuan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi perusahaan kita, bisa meningkatkan kepedulian teman-teman terhadap pabrik ini. Berbagai dari macam berbahaya itu kita peduli. Peduli artinya kita bisa melaporkan apabila ada seseorang yang berniat jahat, kemudian melindungi produk kita jika ada seseorang yang melakukan jahat. Jangan seperti itu jahat, atau langsung bisa dilaporkan ke Formen. Intinya kita aware terhadap perusahaan ini sebagai tempat kita untuk berkarya, tempat kita menjemput rezekinya Allah untuk warga kita.
Mungkin seperti yang saya sampaikan, kurang lebih saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.